Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Gimana jualannya hari ini? Laris? Alhamdulillahirrahmanirrahim di flash sale 10.10 di tahun 2020. Hari ini saya nggak cerita jualan secara langsung. Saya mau cerita panjang lebar tentang siapa saya sebenarnya dan sebenarnya aktivitas saya apa saja. Bagi teman-teman yang nggak mau dengerin saya curhat, bisa di leave aja video ini. Oke, minta maaf kalau banyak suara jangkrik, banyak suara katak, banyak suara binatang malam lah ya. Oke, jadi banyak sebenarnya dari teman-teman yang tanya, Bang, lokasinya mana? Saya pengen belajar jualan di Lazada, Bang. Saya pengen ketemu, Bang. Saya pengen kayak konsultasi, bayar nggak apa-apa kayak gitu. Oke, jadi saya mau ceritakan dulu. Saya sebenarnya orang pelosok desa, jadi ya kalau dibilang pelosok, nggak pelosok-pelosok banget gitu ya sebenarnya, nggak sampai ke hutan gitu, tapi cukup pelosok untuk bagi teman-teman yang motor lewat, tapi cukup pelosok bagi teman-teman yang tinggal di perkotaan, terutama untuk kota-kota besar seperti Jakarta. Jadi saya tinggalnya di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, tepatnya di Kecamatan Mailang, Desa Karyajaya. Ya nanti teman-teman bisa carilah. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi ya tentunya cuma bisa lewat sosial media. Kalau mau ketemu jauh banget. Nah, yang kedua, saya mau cerita tentang keseharian saya. Sebelum saya ceritakan ini alasannya apa, jadi inti dari video ini sebenarnya adalah sebisa mungkin teman-teman itu konversi pendapatannya teman-teman. Dalam artian ketika satu bidang teman-teman kolaps, masih ada bidang lain sebagai harapan atau pegangan kayak gitu. Ini masih masa-masa pandemi kayak gini ya. Ya teman-teman banyak nonton berita atau mungkin baca artikel di web bahwa banyak sekali karyawan yang di PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, bagi teman-teman yang punya keterampilan, insya Allah itu nggak akan jadi hambatan. Tapi kalau teman-teman cuma punya satu keterampilan tadi itu dan nggak ada penghasilan di luar itu, ya itu akan jadi kendala yang sangat besar gitu bagi saya sih. Sebenarnya orang mencari uang itu kan pada dasarnya kalau teman-teman mau cepat itu ada dua kalau saya ya. Satu, teman-teman bisa menjadi tenaga profesional, atau yang kedua bisa jadi yang multi talent gitu. Multi talenta ya, teman-teman punya beberapa keterampilan. Oke, contohnya teman-teman ahli di satu bidang, kayak misalnya ke teman-teman, jujur ya, kalau saya basicnya sebenarnya kan pendidikan akuntansi gitu ya. Nah, kalau teman-teman kerjanya di perusahaan jadi seorang akuntan dan perusahaannya teman-teman kolaps, maka teman-teman juga akan ikut kolaps karena yaitu tadi hanya satu. Jadi sebisa mungkin minimal ada dua bidang yang teman-teman geluti. Kelebihannya biasanya sih gini, kalau teman-teman profesional itu teman-teman punya apa namanya? Istilahnya kerja sedikit dibayar mahal. Mau teman-teman jadi seorang animator atau fotografer, itu kerjanya dikit dibayar mahal. Kalau profesional kayak gitu. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa nggak profesional banget gitu ya. Ya yang penting bisa. Karena keterampilannya teman-teman dialihkan ke keterampilan yang lain. Jadi ketika yang satu kolaps, teman-teman masih punya satu harapan di bidang yang lain. Saya sendiri, saya lebih memilih di yang kedua ini ya. Tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman nggak akan bisa diakui sebagai seorang profesional. Contoh lah ya, dokter umum dengan dokter gigi itu akan dibayar mahal, itu seorang dokter gigi. Ya, kutik-kutik gigi sedikit bayarannya sekian ratus ribu atau bahkan jutaan, bahkan puluhan juta. Nah, tapi untuk di masa seperti ini itu tentunya kita bisa, ya teman-teman bisa milih lah nanti apakah bagus yang profesional banget gitu, atau saya nggak profesional tapi saya punya beberapa bidang pekerjaan. Oke, sebelum saya lanjut, saya ulangi lagi, ini video akan cukup panjang, jadi teman-teman yang nggak siap silakan delete videonya atau tinggalkan channel ini. Tapi janganlah kalau bisa ya. Oke, selesai melakukan pendidikan formal, saya itu hobinya kan desain. Ya meskipun
seperti yang saya bilang, saya nggak profesional di desain, ya cuma sekedar bisa lah sedikit-sedikit gitu ya, karena hobi aja. Nah, sebagai orang desa tentunya tidak banyak yang bisa saya kerjakan, paling ya cuma sekedar pengetikan standar, kemudian ya buat desain baliho, kemudian cetak undangan kayak gitulah, termasuk nyetak foto, pas foto kayak gitu. Ya dulu sempat sih buka foto apa namanya, foto kayak priwet gitu ya, tapi lebih banyak yang udah senior, yang udah profesional gitu, jadi ya saya mengundurkan diri. Saya itu seorang honorer di sebuah madrasah gitu ya, atau sekolah agama dari 2011 alhamdulillah sampai sekarang. Nah dulu sebelum saya jualan online dan beberapa aktivitas yang lain, di dulu kegiatan cuma sekolah dengan di rumah gitu. Karena honorer itu kita bisa honor sampai di 2 sampai 3 tempat ya, 2 sampai 3 sekolah. Ya sedikit cerita teman-teman, di wilayah saya honorer itu kan bayarannya per jam ya, jadi kita nggak kontrak, kita dibayar per jam. 1 jam itu untuk sekolah negeri ada yang cuma dibayar 6.500 per jam pelajaran, ada yang 7.000, ada yang sampai paling mahal itu 12.000 ya. Nah termasuk di madrasah saya itu cukup mahal ya, meskipun nggak mahal-mahal banget, tapi semahal-mahalnya honorer ya itu ya nggak sampai, kalau kita cuma honor aja nggak sampai mencapai UMR. Jadi kalau UMR-nya kemarin itu 1,8 sampai 2 juta, itu dapat 800.000 aja, itu udah wow, udah besar banget gitu. Tentunya di beberapa aktivitas saya uang bukan yang nomor satu, munafik lah kalau saya kerja nggak cari uang ya, tapi bukan nomor satu gitu loh ya, tapi bukan nomor satu gitu. Oke, itu kegiatan saya yang pertama itu honorer di sebuah madrasah. Nah di tahun 2013 ya, saya dimintai tolong sampai akhirnya di 2016 saya ditunjuk untuk membantu operasional desa. Nah sampai sekarang alhamdulillah saya masih jadi staf pemerintahan Desa Karya Jaya gitu. Sebenarnya waktu itu udah nolak ya, karena kan harus ngantor ya. Nah cuma ya ada beberapa pertimbangan gitu yang akhirnya saya bisa nerima, tapi tentunya saya sudah bilang sama kepala desa bahwa saya nggak bisa ngantor tiap hari. Kalaupun tenaganya saya dibutuhkan malam hari atau sore hari, insya Allah saya siap gitu. Yang penting udah lepas di sekolah, atau kalaupun di sekolah nggak ada jam, kita bisa rollingan gitu. Jadi aktivitas saya yang utama sekarang ya utama semua sih, sekolah. Di sekolah itu sebenarnya bukan cuma ngajar ya, ada beberapa aktivitas lain, yaitu operator gitu, operator data siswa, karena ada beberapa operator yang khusus fokusnya ke guru. Yang kedua di desa juga, untuk sekarang kan udah mendekati pilkadal pemilihan kepala daerah langsung untuk Kabupaten Banggai, dan ya tentunya hampir semua wilayah Indonesia lah ya. Nah ini saya juga kemarin dipilih sebagai PPS, panitia pemungutan suara, padahal saya kemarin tes itu nggak ikut, tapi dengan teman-teman udahlah dimasukkan aja, karena dilihat kerjanya kita yang di periode sebelumnya di Pilpres kemarin. Nah yang keempat tentunya jualan. Nah jualan online ini, kalau saya di Sulawesi Tengah tentunya saya jualan secara dropship. Jadi bagi teman-teman yang nonton nggak perlu takut kalau teman-teman nggak punya barang. Jujur kalau untuk jualan saya sebenarnya cukup sedikit iri ya, sedikit iri. Bukan iri dalam artian gimana, cuma gini, teman-teman yang di wilayah Jawa terutama, teman-teman harus lebih banyak bersyukur daripada kami yang di sini di wilayah pelosok. Kalau di wilayah Jawa ya, saya kemarin sempat ke Jakarta itu di depan, bukan di depannya, di belakangnya gedungnya MNC TV gitu. Sebenarnya kalau tinggal di Jakarta atau di daerah lain, termasuk di Surabaya yang kota-kota terbesar gitu ya, itu teman-teman dropship itu enak sekali. Teman-teman bisa menjadi reseller. Teman-teman datang ke toko tertentu, kemudian foto-foto kerjasama gitu kan. Teman-teman cukup foto, teman-teman upload. Nah nanti ketika ada
penjualan, teman-teman tinggal beli sama toko yang ada di situ gitu. Oke, jadi aktivitas saya dropship itu dari 2016 itu di Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Nah, sekarang saya lebih fokus ke Lazada sejak 2018. Ya, meskipun marketplace lain juga masih ada, cuma jarang pembelian karena jarang diurus gitu. Terkadang bahkan sampai cancel juga. Nah, yang terakhir aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya ini, teman-teman lagi nonton video saya di YouTube. Tentu saja YouTube juga tujuan utamanya sebenarnya awal itu bukan nyari uang ya, karena saya kenal YouTube itu, saya ngupload video di YouTube itu sejak 2010 waktu saya masih menjalani aktivitas pendidikan formal ya. Waktu itu senang-senang aja sih gitu ya, kita buat video lip sync bareng teman-teman, kita upload, kita wow videoku ada di internet kayak gitu kan. Nah, saya aktif nge-YouTube lagi tuh ya ini akhir-akhir tahun 2019 kemarin. Itu awalnya gara-gara saya jualan itu nggak ada panduan gitu ya, saya jualan nggak ada panduan. Banyak sih yang ngasih tips-tips gitu ya, tapi selama ini jarang menunjukkan data ini loh, data dari A ke B bahwa saya punya hasil kayak gini ya, cuma diceritakan aja gitu, tapi secara teknis itu nggak dikasih ya. Untuk sekedar motivasi bisa gitu, tapi untuk saya yang pemula di online itu akan sangat sulit karena kita biasanya butuh contoh yang teknisnya itu seperti apa. Jadi itu sih teman-teman ya, untuk aktivitas saya berusaha ngonversi pendapatan dari beberapa kegiatan. Kalau dibilang capek, jujur capek banget. Makanya kenapa saya itu jarang banget bales ya, kecuali pas ada waktu senggang. Jujur saat ini di sekolah itu lagi sibuk-sibuknya nginput data emis ya, data emis diinput dan pengajuan PIP gitu. Di desa juga ini lagi sibuk-sibuknya, sedikit lagi pemilihan kepala daerah, dan ya tentunya pengelolaan desa, kegiatannya masih ada beberapa gitu. Oke, jadi itu teman-teman bisa milih dua opsi. Apakah teman-teman menjadi seorang profesional yang teman-teman kerja 1 hari bisa dapat puluhan juta, atau teman-teman mengonversi dari penggalan penghasilan yang kecil teman-teman kumpulkan dari beberapa bidang ya. Kalau teman-teman profesional, tentunya teman-teman harus menyisihkan waktu. Ada seorang teman yang mengatakan bahwa kalau kamu mau jadi profesional, kamu harus menghabiskan waktumu itu 10.000 jam di satu bidang tadi. Jadi kalau misalnya saya mau mahir animasi, maka saya harus menghabiskan 10.000 jam untuk belajar animasi. 10.000 jam itu bisa mungkin nonton caranya, mungkin bisa belajar ngeditnya dan lain sebagainya. Termasuk ketika teman-teman mau mahir di jualan, kalau mau mahir banget ya, berarti dari pagi sampai sore teman-teman harus ngatur jualan, harus atur jualan. Nah, saya sendiri saya nggak fokus jualan, nggak fokus itu dalam artian tidak dari pagi sampai sore ngurusin jualan ya. Saya ngurusin jualan itu kalau malam begini, termasuk YouTube. Jadi biasanya udah jam 9 atau jam 10 malam gitu, itu baru start proses jualan. Jadi kalau saya bilang proses jualan itu biasanya termasuk nganalisa toko, ngupload produk, ngedit foto produk dan lain sebagainya. Nah, termasuk YouTube juga gitu. Itu lebih banyak saya lakukan di aktivitas malam hari. Kalaupun ada yang siang itu biasanya di sekolah, itu pulang sekolah, itu pun biasanya kalau unboxing kayak gitu kan itu saya buat ya karena saya pengen cepet dibuka produknya. Oke, itu aja teman-teman ya. Minta maaf ini videonya panjang banget. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalaupun nggak ada yang nonton sampai akhir nggak apa-apa lah. Jika video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalaupun ada kritik dan saran, silahkan di kolom komentar juga. Jika video ini silahkan klik like, jika nggak suka silahkan dislike saja, dan jika bermanfaat silahkan teman-teman share kepada teman-teman yang lain. Kita ketemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.